Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman, tepatnya pada tanggal 18 Desember 2003 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 meliputi 11 kecamatan dan 19 nagari. Daerah yang memiliki dataran tinggi dengan gunung-gunung dan perbukitan di bagian timur Kabupaten Pasaman Barat, juga terdapat dataran rendah dengan daerah pertanian serta kawasan pantai dan laut dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 152 km merupakan modal dan kekuatan untuk meningkatkan ekonomi daerah. Pemirsa, setiap daerah yang memiliki keindahan pesisir pantai tentu tidak akan terelakkan dengan yang namanya abrasi. Seperti daerah yang saya datangi pada kali ini, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, memiliki keindahan pesisir pantai yang luar biasa, yakninya Pantai Sasak. Namun beberapa tahun terakhir, memang Pantai Sasak ini terkena abrasi. Tidak hanya merusak ataupun mengganggu pantai pesisirnya saja, namun juga mengancam jiwa masyarakat yang tinggal di daerah sana. Nah, kali ini saya akan melakukan penelusuran melihat seperti apa pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mencegah terjadi abrasi di Kabupaten Pasaman Barat. Yuk ikuti perjalanan saya. Kabupaten Pasaman Barat mengandung potensi yang sangat menjanjikan, seperti potensi ekonomi bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan, serta pariwisata dan potensi lainnya. Kabupaten yang terkenal dengan potensi daerahnya pada sektor perkebunan kelapa sawit ini ternyata juga terkenal dengan keindahan pantainya. Pantai Sasak dikenal juga dengan Pantai Muaro Sasak oleh masyarakat setempat karena muaranya merupakan pertemuan dari 3 buah sungai besar. Pantai yang berjarak sekitar 21 km dari pusat kota Pasaman Barat memiliki daya tarik objek wisata 1000 pohonnya. Di sisi lain, daerah yang berada di kawasan pantai tentu tidak akan terelakkan dengan ancaman abrasi. Abrasi merupakan pengikisan pantai oleh gelombang dan arus laut. Di samping daerah wisata tentu ini rawan tentang abrasi ya. Rawan tentang abrasi, ini sama-sama kita lihat abrasi setiap hari, setiap tahun itu semakin lama semakin dekat ke posisi ke pemukiman masyarakat, khususnya di Pohon Seribu. Kalau ini namanya Karambi Yampe ya. Dengan demikian tentu kami atas nama pemerintah daerah Pasaman Barat sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemprov dan kebijakan dari pemerintah pusat. Dengan kejadian abrasi, masyarakat khususnya di Sasak ini tentu semakin cemas. Abrasi ini akan selalu datang dan melanda pemukiman. Ini sama-sama kita lihat rumah salah satu warga ini sudah terkena abrasi. Dengan demikian di tahun anggaran ini ada kegiatan pembangunan abrasi, artinya pemasangan batu grip dalam rangka mengantisipasi ya namanya ombak laut atau air yang batang ampu ya, tidak meluap sehingga tidak menghantam pemukiman yang ada di Kecamatan Sasak dan pesisir. Proyek ini itu dilaksanakan oleh Pemprov atas nama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Ini lagi berjalan pelaksanaannya di tahun anggaran 2022 ini. Juga ada pembangunan seawall yang ada di daerah Suak namanya, menuju ke Nagari Persiapan Maligi. Fenomena abrasi di Sumatera Barat sangat dipengaruhi
oleh kondisi hidrodinamika perairan laut lepas dengan kecepatan energi gelombang yang cukup kuat. Disertai material penyusun pantai berupa material bebas seperti pasir dan tidak adanya upaya penahan atau peredam gelombang yang tepat guna, sehingga makin memperparah fenomena abrasi di beberapa tempat. Inilah yang terjadi di sepanjang kawasan wisata Pantai Muaro Sasa di Nagari Sasa yang dikenal dengan Pantai Seribu Cemara dan Pantai Suwa di Nagari Maligi. Abrasi yang melanda kawasan Pantai Sasa bisa terjadi 3 hingga 4 kali dalam setahun. Abrasi terparah terjadi pada tahun 2018 saat banjir bandang melanda Nagari Maligi dan Nagari Sasa yang menyebabkan sebagian pesisir pantai menjadi laut. Apalagi Pantai Muaro Sasa merupakan pertemuan dari 3 buah sungai besar yang rawan terhadap ancaman abrasi. Dilakukan pemasangan batu grip di sepanjang Pantai Muaro Sasa. Ini ada 2 titik ya di Suwa ini, Maligi, kemudian di ini lagi di Tanjung Muara Tanjung. Nah, Muara Tanjung lagi satunya. Jadi ada 2 titik yang akan kita lakukan. Cuma dengan anggaran yang sebesar itu sebenarnya baru lebih kurang 1/4 yang baru kita bangun dari kebutuhan dana yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya kita butuhkan lebih kurang 20 miliar nantinya untuk penyelesaian 2 titik itu. Kita sedang memperjuangkan sekarang untuk 2023 dengan kondisi dana terbatas baru teranggarkan lebih kurang 2,3 miliar. Kami sedang berjuang ini dengan teman-teman kemarin di Komisi 4 untuk bisa ada tambahan dana supaya proyek ini juga bisa cepat selesai. Kalau memungkinkan 2023 ya kita selesaikan, tapi paling tidak 2024 selama kepemimpinan Pak Gubernur ini harus selesai ini. Progres pekerjaan sekarang sudah bagus, saya rasa sudah ya meskipun cuaca ya cukup tidak mendukung, ini sudah lebih kurang 70%. 70%. Mudah-mudahan paling lambat ya pertengahan Desember ini sudah bisa dilaksanakan serah terima, sudah selesai. Tentunya yang pertama masyarakat tidak terhambat lagi kalau dia mau melakukan perjalanan ya dari Nagari Maligi mungkin ke Sasa nanti. Kan pada saat-saat tertentu di sini airnya sedang pasang naik, masyarakat tidak bisa lewat. Nah, dengan keberadaan proyek ini masyarakat sepanjang tahun insya Allah itu bisa lancar untuk menggunakan jalan mungkin meskipun ini seadanya ini baru banyak jalan tanah ya Pak Zul ya. Baru banyak jalan tanah tapi mudah-mudahan BMJKTR juga sudah mensupport juga karena di dalam RPJMD juga sudah tertuang juga untuk pembangunan pantai barat. Sehingga nanti dengan kesinergian itu mudah-mudahan jalan juga bisa cepat selesai sehingga masyarakat banyak juga bisa menikmati keindahan alam pantai yang ada di Sasak dan Maligi ini. Ini juga proyek dalam rangka untuk mencegah abrasi ini ya. Kita ada membangun di sini namanya jetty nanti. Mungkin di tahun anggaran sekarang belum, jetty itu sekarang dibangun yang di Tanjung Mutiara. Nah, itu tuh yang kita lakukan tahun ini. Kemudian insya Allah kalau dananya memadai tahun depan ini juga sudah akan kita buatkan juga jetty-nya. Dalam rangka untuk mencegah terjadinya abrasi secara keseluruhan nantinya. Pemasangan batu grip ini sebagai solusi untuk memecah ombak, mengantisipasi luapan air laut yang dapat menghantam pemukiman warga serta penguatan profil pantai tersebut. Upaya ini dilakukan karena abrasi yang terjadi semakin parah. Terlihat dari kawasan yang terkena abrasi di Pantai Sasa, kini sudah mencapai 300 meter. Selain itu, abrasi juga mengancam salah satu pemukiman warga di Karambia Ampe yang dihuni oleh 2 kepala keluarga. Bahkan di sisi lain, yang masih ada hunian pun terancam hilang jika tidak segera ditangani.
Untuk saat ini, masyarakat yang rumahnya terdampak abrasi belum direlokasi ke tempat lain. Di samping karena belum adanya tempat relokasi, masyarakat juga tidak mau pindah. Mengingat ekonomi mereka yang bergantung pada keberadaan pantai ini, yaitu sebagai pedagang dan nelayan. Sementara itu, progres pemasangan batu grip di kawasan Pantai Sasak Pohon Seribu sudah mencapai 75%. Dengan target pemasangan batu grip di sepanjang Pantai Muaro Sasak selesai pada tahun 2023. Lain hal dengan pembangunan seawall atau penahan ombak dengan material box cover, paku bumi, besi, dan set sipel di Maligi, Kabupaten Pasaman Barat. Selain fungsinya untuk mencegah abrasi, juga sebagai upaya normalisasi air muara Suak. Setelah rampung pemasangan paku bumi di pantai, selanjutnya akan dilakukan pemasangan paku bumi sekitar 60 meter dari pantai ke arah laut sebagai pondasi jembatan yang berguna untuk normalisasi muara agar debit air yang ada tidak meluap. Berkaca dari sebelum pembangunan seawall, masyarakat yang akan menuju Sasak harus menggunakan sampan atau perahu melalui muara Suak. Jika hujan datang, akan terjadi pasang naik air laut, sehingga menghambat akses masyarakat dan perekonomian yang ada di Nagari Maligi. Karena masyarakat tidak bisa membawa hasil panen dan ternak ke kabupaten kota. Kami sampaikan di sini perkembangan pekerjaan itu sudah mencapai bobot di atas 70%, Pak. Pada saat ini. Kemudian kondisi saat ini kita lagi memancang spoon dan seat pile. Material produksi kita sudah direlokasi semua. Mungkin untuk mempercepat waktu, kita akan melaksanakan beberapa metode, dan permasalahan di lapangan sekarang itu terkendala kita di cuaca. Cuaca untuk akhir-akhir ini rata-rata setiap hari hujan. Cuma kita coba antisipasi dengan cara menambah jam kerja di waktu cuaca baik. Untuk material sampai saat ini mungkin secara total tidak ada kendala. Cuman inilah proses dalam tahap pekerjaan. Yang masalahnya sekarang itu hanya cuaca aja bagi kami. Kita planning itu paling lambat di 2 minggu Desember. Pertengahan Desember kita sudah selesai. Secara teknis kegunaan ini kan untuk muara, Pak. Jadi sebelum ini kalau informasi dari perencana, kondisi dari Muaro Suak ini kan senantiasa berpindah-pindah. Jadi untuk saat sekarang ini, setelah kita lakukan nanti pekerjaan konstruksi, ke depannya mungkin Muaro Suak ini akan tetap di satu tempat. Kemudian ini juga akan memperindah kondisi Pantai Suak. Dan artinya untuk memudahkan moda transportasi juga, Pak. Jadi fungsinya ganda, selain untuk transportasi juga untuk keindahan pariwisata. Untuk saat ini progres pembangunan seawall sudah mencapai 70%. Sementara usai pembangunan seawall juga akan dilanjutkan dengan pembangunan jembatan. Diharapkan dengan pembangunan jembatan ini menambah kelengkapan fasilitas infrastruktur masyarakat yang layak untuk akses transportasi di Nagari Maligi menuju kabupaten kota yang berjarak lebih kurang 30 km, sementara menuju ke kecamatan berjarak 10 km. Sebelumnya masyarakat yang tinggal di Nagari Maligi hanya menggunakan jalan alternatif yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2020 hingga 2021. Namun jalan tersebut sekarang sudah tidak representatif lagi karena sudah banyak yang berlubang dan berlumpur. Kita mulai titik pembangunan pertama 2020 ini seawall ini. Ini targetnya adalah seawall ini bagaimana nanti kita normalisasi air muara Suak ini. Sehingga kapanpun dia hujan tidak ada masalah karena nanti sudah ada pembangunan seawall ini dalam bentuk
dia kayak muara lah, muara buatan gitu. Jadi air sebesar apapun dia harus keluar masuk, tapi tidak mengganggu karena di bentangan ini nanti kan bisa menjadi jembatan. Nah, target kita jangka panjang tentu ini bagian salah satu untuk membangun jalan pantai barat Air Bangis ke Tiku itu. Nah, makanya 2022 ini kita mulai dari ini. Setelah ini nanti selesai, baru nanti badan jalannya yang kita mulai dari Sasak ke Maligi. Nah, anggaran ini pembangunan seawall ini karena dia 2 paket ya, 2 titik ya, 2 titik seawall ini Pon Seribu dan Suak. Itu kemarin dalam rapat kita membahas APBD 2023 itu lebih kurang 20 miliar ini. Tahun 2022 baru 5 miliar gitu kan. Nah, 2023 ini sedang kita bahas APBD-nya. Sekarang lagi pembahasan APBD. Tapi dia akan memakan biaya kedua titik ini, Suak dan Muara Tanjung itu sekitar 20 miliar. Nah, tentu ini bisa 2 atau 3 kali APBD untuk membangun kedua hal ini. Nah, tentu ini sangat banyak manfaatnya. Pertama, dalam jangka panjang itu untuk memulai pembangunan jalan pantai barat dari Air Bangis ke Tiku. Yang kedua, sementara itu menunggu tentu kan untuk membangun jalan pantai itu kan anggarannya itu lebih besar. Nah, sementara ini kalau sudah selesai menjadi dia pertama Muara Suak ini normal, kemudian nanti ini kan bisa berfungsi menjadi jembatan sehingga tentu akan membantu aktivitas perekonomian masyarakat sehari-hari. Karena yang memanfaatkan ini kan ada 3 desa, 2 kejorongan ini, Maligi dan Sekilang. Nah, kalau ini selesai itu kan pasti membantu, tidak mengganggu lagi kapan saja orang mau lewat di sini. Kemudian akan mempercepat arus transportasi dan perhubungan. Nah, jangka panjang ini adalah untuk jalan lintas barat itu. Nah, ini memang ide dasarnya dari kita, saya sebagai anggota DPRD Sumatera Barat yang tanah kelahiran saya di sini, di Maligi itu. Jadi coba bayangkan sudah 5 periode saya di DPRD Provinsi, kan seperti kita lihat di teman-teman media, TVRI, masih jalan tanah kan. Nah, coba bayangkan selama ini saya berjuang, yang kampung saya sendiri belum bisa saya perjuangkan. Nah, ini kan merupakan salah satu bagian tanggung jawab moral saya lah. Jadi kalau sudah periode kelima saya agak fokus memperjuangkan ini, barangkali tidak subjektif. Karena memang daerahnya sangat terisolir, kan potensi alamnya cukup luas. Wajar kan saya harus memperjuangkan supaya apa? Supaya ini ada 2 keuntungan. Pertama, bagi masyarakat tentu ini akan memperlancar arus aktivitas hari-hari dari bidang ekonomi. Yang kedua, ini daerah wisata. Kalau ini selesai kemudian nanti jalan bangun, ini jadi daerah wisata. Kalau sekarang kan orang wisata hanya stok Pon Seribu, tapi mentok di situ. Nah, kalau ini selesai, ini kan menjadi daerah wisata terpanjang di Sumatera Barat, dari Sasak sampai ke Sekilang Sekabau. Sekarang Sekabau sudah daerah wisata tuh, tapi terputus kan. Kalau nyambung-nyambung nanti Pon Seribu, kemudian Maligi, Sekilang, Sekabau, jangka panjangnya kita juga arah ke Tiagan Mendiangin. Kan panjang daerah wisatanya. Orang bisa berwisata dari Padang itu, tinggal milih gitu. Jadi dia tidak hanya berhenti di Pariaman, sampai dia ke Tiku, sampai dia ke Pasaman Barat, kan luar biasa gitu. Jadi ada 2 keuntungan nanti kalau ini sudah menjadi daerah wisata, kan otomatis retribusi masuk ke PAD Kabupaten Pasaman Barat. Sekalipun ini dibangun melalui APBD Provinsi gitu. Sementara itu, pemerintah daerah meminta pihak kontraktor untuk secepat mungkin menyelesaikan pengerjaan proyek pembangunan Batu Krip dan Sibol. Selain itu, pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan dari masyarakat, terutama pemilik lahan yang terkena pembangunan jalan penghubung antara 2 nagari yang berada di kawasan pesisir pantai yang terdampak abrasi di kabupaten ini. Komisi 4 DPRD Sumatera Barat bertekad akan memperjuangkan anggaran untuk pembangunan jalan pantai barat dari Air Bangis ke Tiku, Kabupaten Agam. Karena rute pembangunan jalan pantai barat dari Air Bangis hingga Tiku, Kabupaten Agam melalui Nagari Sasak dan Nagari Maligi yang notabene-nya termasuk daerah abrasi,
maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucurkan anggaran APBD pada tahun 2022 ini lebih kurang 5 miliar rupiah untuk 2 titik abrasi tersebut, yaitu Pantai Muaro Sasak di Nagari Sasak dan Pantai Suak di Nagari Maligi. Pada tahun 2023 mendatang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana mengusulkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan pengaman pantai sebesar 20 miliar rupiah. Anggaran ini juga digunakan untuk membangun badan jalan utama yang layak yang menghubungkan antara Nagari Sasak dengan Nagari Maligi. Kalau kendala yang kita dapatkan bagi masyarakat Maligi sebelum adanya siwal ini nanti, tentu kami masyarakat biasanya menyeberang ke ibu kota kecamatan atau ke Sasak ini sering menggunakan sampan atau perahu. Jadi ketika kondisinya cuaca hujan, masyarakat terpaksa ini naik perahu menyeberang melalui Muara Suak. Jadi dengan adanya kondisi yang seperti ini tentu sangat menghambat sekali terhadap akses masyarakat dan perekonomian masyarakat. Karena masyarakat tidak bisa membawa hasil panennya, taninya, hasil nelayannya ke daerah-daerah yang dituju karena tidak bisanya lewat kendaraan-kendaraan besar. Sinergitas dan kerjasama yang terkoordinir antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sangat diperlukan dalam penyelesaian masalah abrasi yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Kedepan diharapkan masyarakat yang bermukim di daerah pinggir pantai Muaro Sasak dan Pantai Suak Maligi dapat merasakan manfaat dari pemasangan batu grip dan pembangunan siwal sebagai upaya pencegahan abrasi serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Pasaman Barat. Umumnya pada masyarakat Maligi itu sebenarnya sejak dulu kami memang berharap agar segera dibangun apakah itu namanya jembatan, pokoknya yang bisa dilewati mobil atau transportasi umum lah gitu. Sehingga kami tidak lagi tertinggal seperti desa-desa lain misalnya yang sudah beberapa tahun ke depan belakangan ini sudah dibangun sedemikian rupa. Namun Maligi sampai sekarang sudah 2023 masih belum pernah orang Maligi yang ke pusat ke kabupaten itu yang bersih mulai dari rumah. Bahkan kadang-kadang pakai sepatu aja kita malas. Disebabkan oleh sampai di Simpang 4 di pusat kabupaten itu kaki sepatu berlumpur semua. Nah, sehingga itulah besar harapan kami, alhamdulillah salah seorang dari putra daerah terbaik kami lah boleh dikatakan ada niat baiknya untuk membangun desanya sendiri yang barangkali kesempatan itu beliau tidak sia-siakan agar masyarakat Maligi itu juga dapat mengecap menikmati sebagaimana yang juga dinikmati oleh daerah-daerah lain. Sementara itu, masyarakat Nagari Maligi berharap proyek siwal yang dibangun pemerintah Provinsi Sumatera Barat cepat selesai agar akses jalan warga menuju pusat ibu kota kabupaten berjalan lancar. Pemirsa, sebagai salah satu destinasi wisata pantai yang sering dikunjungi, Pantai Sasak yang berada di Kabupaten Pasaman Barat ini juga rentan terhadap ancaman abrasi yang terjadi. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan stakeholder lainnya mempercepat pembangunan batu grip dan juga seawall di daerah ini. Dan kita harapkan semoga nantinya batu grip dan juga seawall ini dapat memberikan manfaat untuk daerah setempat dan juga masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Pasaman Barat. Demikian Sumbar Membangun, saya Nakmah Majid, sampai jumpa di lain kesempatan.